Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Sehingga apa yang Rojali sampaikan adalah apa yang Rojali rasakan sebagai orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada juga dari sebagian teman-teman yang mengalami hal yang sama. Dalam episode sebelumnya, Rojali menyampaikan tentang adanya bos yang busuk, bos yang buruk, yang berbuat semena-mena, menjajah dengan jajahan-jajahan yang diciptakannya sendiri. Misalnya, ada seorang bos yang masih menghubungi karyawannya pada saat off dan tidak digaji. Jadi karena masuknya itu nggak WFA, WFO gitu. Dia pakai sendiri aturan yang namanya alternate days. Di mana alternate days itu karyawan cuma masuk 3 hari, libur 3 hari tanpa dibayar. Jadi nggak fair gitu. Bayar nggak mau, memerintahkan pekerjaan suka-suka dia gitu. Inilah sebuah konsep penjajahan yang dilakukan oleh bos yang benar-benar busuk itu. Bos yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sepadan dengan apa yang kalian punyai juga. Yang penting buat mereka hanyalah dihormati, dihargai dengan mengaku bos. Orang lupa bahwa pemberi kerja dan pekerja tidak menggunakan konsep perbudakan, melainkan transaksi kebutuhan, simbiosis mutualisme, di mana pekerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan pemberi kerja memerlukan kompetensi yang dimiliki oleh pekerjanya. Tetapi tidak sedikit yang masih mengaku bos melakukan penjajahan dengan semena-mena secara arogan. Yang mengakibatkan apa? Pasti mengakibatkan tekanan dalam kehidupan pekerjanya. Stres, ketidaksempurnaan kesehatan mental, bahkan di mana terjadi di Indonesia, 20% kesehatan mental pekerja di Indonesia perlu diperbaiki dan meningkat. Mengapa? Katakan jumlah penduduk Indonesia 250 juta. Jumlah angkatan kerjanya sekitar 100 juta. Maka ada 20 juta pekerja yang perlu memulihkan kesehatan mentalnya. Lucunya, ironisnya, berapa jumlah perusahaan yang telah menyediakan fasilitas untuk kesehatan mental karyawannya di Indonesia? Walaupun sudah ada perusahaan yang besar dan memang fokus terhadap kesehatan karyawannya baik mental maupun fisik, dengan memberikan sarana komunikasi
terhadap HRD yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi di bidang coaching, mentoring, dan konseling. Sehingga ketika karyawan mengalami sebuah gangguan atau unek-unek, bisa disampaikan kepada HRD-nya yang memiliki sertifikasi dan sudah dilatih bagaimana memberikan konseling yang tepat, bagaimana memberikan mentoring yang baik, bagaimana menciptakan coaching yang tepat. Jadi HRD juga harus memiliki kompetensi ini untuk menjamin karyawan perusahaan tersebut ada jalan keluar, ada solusi ketika menghadapi beban mental yang mendera. Supaya apa? 1. Kesehatan fisik karyawan terjamin. Bukan hanya disediakan asuransi kesehatan doang, tapi juga kesehatan mentalnya dijaga. Yang kedua, dengan kesehatan mental karyawan yang terjaga, maka tujuan dan target perusahaan dapat dicapai dengan lebih baik. Sebab apa? Bayangkan kalau misalnya karyawan-karyawan di sebuah perusahaan 20%-nya saja mengalami ketidaksehatan mental akibat pekerjaan, apakah si bosnya masih menuntut supaya tercapai target-target perusahaan? Ini bukan hanya lucu, ini adalah ironi dan sebuah kebodohan yang sebetulnya sudah disadari oleh banyak orang, tetapi disadari untuk dibiarkan saja. Kalau kita sepakat bahwa kesehatan mental karyawan perlu dijaga, ayo kita melaksanakan hal itu secara konkret dan terukur. Jadi, kepentingan perusahaan tercapai, HRD yang diberikan kewenangannya juga mampu melaksanakannya dengan sesuai. Sementara pekerja atau karyawan dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Sebab siapa yang mau bertanggung jawab pada penderitaan pekerja, penderitaan keluarga pekerja, kalau bukan pekerjanya sendiri? Bila bos kalian semena-mena, tidak taat terhadap aturan yang berlaku baik undang-undang maupun aturan perusahaan, itu yang harus dilawan. Itu yang tidak boleh dibiarkan untuk memimpin perusahaan atau organisasinya. Keadaan hanya akan makin memburuk bila kita diam dan membiarkannya. Demikian saja. Baik pekerjanya, baik HRD-nya, apalagi manajemen perusahaan tersebut. Stop menjadi masa bodoh dan diam. Mari kita bangkit untuk menjadi manusia sepenuhnya, agar kita mampu berguna bagi perusahaan pemberi kerja dan bagi keluarga kita secara seimbang. Mau tidak kita fokus pada kesehatan mental kita masing-masing? Mau tidak kita kembali menjadi manusia? Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon masukan dalam komen di bawah ini. Dan tentu saja, bila tidak keberatan, subscribe
Boleh kan ya? Sampai di sini dulu. Salam Rojali.